pagi anak-anak semuanya, kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Winda. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks persuasi ya. Teks persuasi ini ada di kelas 8 SMP. Untuk anak-anak, silakan semuanya disiapkan buku dan alat tulisnya, karena nanti kalian akan mencatat poin-poin penting yang Miss Winda jelaskan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, semuanya silakan siapkan buku dan alat tulisnya, lalu silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke anak-anak, berdoa selesai. Semuanya, di sini Miss Winda mau memberitahu kalian, adapun kompetensi dasar di dalam teks persuasi ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Itu adalah kompetensi yang harus kita tuntaskan. Oke. Hari ini materi yang Miss jelaskan itu tentang struktur dari teks persuasi. Anak-anak, struktur dari teks persuasi itu terbagi menjadi 4 ya. Silakan dicatat. Yang pertama, struktur dari teks persuasi adalah pengenalan isu. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Dan struktur yang keempat adalah penegasan kembali atau penegasan ulang. Mari kita simak penjelasan dari 4 struktur yang Miss sebutkan tadi. Pertama, pengenalan isu. Anak-anak, kalian harus tahu kosakata dari isu. Ya, semuanya silakan dicatat. Isu itu adalah masalah. Jadi, di struktur pertama kita ini menyampaikan masalah yang kita bahas nantinya. Ya, jadi ada di struktur yang pertama, yaitu pengenalan isu. Oke. Selanjutnya, di sini Miss Winda akan memberikan kalian contoh kalimat pengenalan isu. Baik, ini adalah contoh kalimat pengenalan isu. Kita baca bersama-sama ya. Literasi di Indonesia masih rendah. Menurut ranking World Most Literate Nation yang dipublikasikan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia berada pada urutan terbawah, hanya lebih tinggi dari Botswana. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia jarang sekali membaca dan menulis. Keadaan ini sangat menyedihkan, mengingat literasi memiliki efek yang sangat besar terhadap masa depan negeri ini. Jadi anak-anak, pengenalan isu atau pengenalan masalah dari teks tersebut yaitu masalahnya masyarakat Indonesia jarang sekali membaca dan menulis. Ya, silakan dicatat poin pentingnya. Oke, kalau sudah Miss hapus, kita lanjut ke penjelasan yang kedua. Oke, selanjutnya yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, anak-anak, kalian harus tahu di bagian kedua ini isinya itu adalah pendapat dari penulis. Ya, kalian juga harus tahu bahwasanya argumen itu terbagi juga menjadi 2. Ada yang namanya opini dan juga ada yang fakta. Untuk di teks tersebut, kalau opini itu masih bisa disanggah atau masih bisa diubah ya pendapat dari penulisnya. Tapi kalau argumen penulis itu sudah mengeluarkan data-data yang akurat seperti adanya
penjelasan angka atau ada bukti nyata seperti dokumentasi, itu sudah disebut fakta. Oke. Langsung saja, misalkan memberikan kalian contoh kalimat dari struktur rangkaian argumen. Oke anak-anak, ini adalah contoh kalimat rangkaian argumen. Kita baca bersama-sama ya. Banyak dampak negatif yang rendahnya literasi Indonesia tidak segera diperbaiki. Sektor pertama yang akan terdampak ialah bidang perekonomian. Dengan rendahnya literasi, angka pengangguran akan meningkat akibat kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Terlebih lagi saat ini, Indonesia telah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau disebut MEA dan revolusi industri 5.0. Kita dituntut untuk memiliki kelebihan untuk dapat bertahan dan bersaing dengan negara-negara lain. Anak-anak, di sini terdapat rangkaian argumen atau ada pendapat dari penulis dari kata dengan rendahnya sampai lebih tinggi. Lalu ada dari kata kita sampai kata negara lain. Silakan boleh ditulis. Oke, kalau sudah Miss hapus. Miss akan menjelaskan ke materi yang selanjutnya, struktur yang ketiga. Nah, anak-anak, struktur yang ketiga itu adalah pernyataan ajakan. Miss sudah jelaskan di pertemuan kita sebelumnya bahwasan kata ajakan ya, itu ada ciri-cirinya, yaitu katanya ada kata ayo, mari, dan juga ada partikel lah. Contoh, makanlah, minumlah, atau tinggalkanlah, ya, intinya ada kata lah di belakangnya. Itu adalah pernyataan ajakan juga. Oke. Di sini Miss Winda akan memberikan kalian contoh dari struktur pernyataan ajakan. Yuk kita baca bersama. Darurat literasi Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Banyak cara dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Mari memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Sebenarnya, banyak media yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca, mulai dari video edukasi, poster infografis, hingga situs-situs berita. Terlebih lagi, saat ini telah ada buku elektronik atau e-book yang dapat dibuka kapanpun melalui gawai. Anak-anak semuanya, Miss kasih tahu kosakata dari gawai ini adalah telepon genggam. Silakan ditulis atau biasa kalian sebut dalam bahasa sehari-hari adalah HP atau gadget ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada struktur 4. Struktur keempat adalah penegasan kembali atau penegasan ulang. Biasanya untuk struktur yang terakhir ini ada di akhir dari cerita atau akhir dari teks. Nah, anak-anak, isi dari penegasan kembali ini adalah penegasan dari struktur pertama, kedua, dan yang ketiga. Itu ambil intinya saja. Lalu, di dalam penegasan kembali ada juga ungkapan, ya. Nah, ada juga kata ungkapan yang harus kalian ketahui. Miss kasih tahu ya, semuanya silakan dicatat di buku tulisnya. Ungkapannya itu adalah demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Oke anak-anak, ini adalah 4 struktur yang sudah Miss jelaskan. Lalu ada contoh kalimat dari penegasan kembali ya, bisa kita baca. Kebiasaan membaca dan menulis di Indonesia harus selalu ditingkatkan. Kebiasaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. Nah, ini adalah kalimat penegasan. Ya, anak-anak kalian menemukan kata ungkapannya, yaitu adalah dengan demikian. Nah, oke. Ini adalah ungkapan yang ada di teks penegasan kembali.
Oke anak-anak semuanya, ini adalah 4 struktur dari teks persuasi yang sudah Miss Winda jelaskan. Kalian di sini akan Miss kasih sebuah soal. Nah ya, jadi kalian silakan kerjakan soal di dalam video ini, bisa kalian lihat sampai habis. Kalian bisa tentukan dari kalimat yang Miss tulis itu termasuk struktur dari teks persuasi apa. Silakan jawab di kolom komentar dan di buku tulisnya. Nanti di pertemuan daring akan Miss tanya ya. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Lalu ini adalah soal ketiga. Dan yang terakhir ini adalah soal keempat. Oke anak-anak, silakan dikerjakan 4 soalnya di kolom komentar. Jawabannya Miss tunggu ya. Oke semuanya, semoga ilmunya bermanfaat, materinya cepat ditangkap oleh kalian. Next time kita akan bertemu di materi yang selanjutnya. Oke semuanya, thank you sudah menonton video Miss Winda. Kita bertemu di lain waktu. Oke, bye bye, see you tomorrow. I love you.